Putri Anastasia Adisti, NPM 1901101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tasawuf tentang al-hulul dan wahdat al-wujud. Sebelum itu, saya hormati Bapak Wahyu Setiawan selaku dosen pengampu tasawuf dan teman-teman mediaku sekalian. Sebelum masuk ke materi al-hulul dan wahdat al-wujud, saya akan menjelaskan apa sih tasawuf itu. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan diri, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta membangun kehidupan yang abadi. Nah, itulah penjelasan dari tasawuf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-hulul dan wahdat al-wujud. Nah, di sini materi ini memiliki 4 poin. Yang pertama, pengertian al-hulul dan wahdat al-wujud. Yang kedua, tujuan al-hulul dan wahdat al-wujud. Yang ketiga, kedudukan al-hulul dan wahdat al-wujud. Yang keempat, tokoh-tokoh al-hulul dan wahdat al-wujud. Nah, itulah pemaparan dari materi yang akan disampaikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian al-hulul dan wahdat al-wujud. Secara harfiah, al-hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah menyelenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Wahdat al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari 2 kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Al-wujud artinya sendiri, tunggal, maupun atau kesatuan. Sedangkan al-wujud artinya ada. Jadi wahdat al-wujud itu kesatuan wujud. Selain itu, kata al-wahdah digunakan para ahli filsafat dan sufistik sebagai suatu kesatuan antara materi dan roh, substansi atau hakikat dan forma atau bentuk, antara yang tampak lahir dan batin, antara alam dan Allah, karena alam itu segi hakikatnya qadim dan berasal dari Tuhan. Nah, itulah penjelasan dari pengertian hulul dan wahdat al-wujud. Sekarang masuk ke poin B, yaitu tujuan al-hulul dan wahdat al-wujud. Tujuan dari al-hulul adalah mencapai kesatuan secara batin. Hamka mengutamakan bahwa al-hulul adalah ketuhanan menjelma ke dalam diri insan, dan hal ini terjadi pada kebatinan seorang insan telah suci, bersih dan menempuh perjalanan hidup kebatinan. Tujuan dari wahdat al-wujud yaitu agar manusia menjadi insan kamil melalui proses sufistis dengan klaim yang datang dalam konselor ialah konsep penenangan diri dalam rangka menemukan masalah yang ia alami menjadi manusia yang menjadi bebas. Nah, itulah penjelasan dari tujuan al-hulul dan wahdat al-wujud. Poin C, yaitu kedudukan al-hulul dan wahdat al-wujud. 1. Kedudukan al-hulul. A. Al-hulul berkedudukan paling tinggi bertasawuf. Karena untuk melalui ini, seseorang yang bertasawuf harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Syariat, yaitu dengan menjalankan hukum-hukum seperti sholat, zakat, dan lain-lain. B. Tarekat, yaitu dengan cara melakukan amalan-amalan seperti zikir, witir, dan lain-lain. C. Hakikat, yaitu hakikat dari mana manusia mendapatkan kesejatian hidup yang telah ditemukan,
Yang D yaitu makrifat. Makrifat itu adalah menemukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat seluas-luasnya. Nah, itu kedudukan al-hulul. Kedua, kedudukan wahdat al-wujud. Menurut Kausar Az-Zarinur, meskipun doktrin wahdat al-wujud dihubungkan dengan Ibnu Arabi, doktrin yang kira-kira sama atau senada yang telah diajarkannya. Beberapa sufi telah jauh dari Ibnu Arabi yang telah diajarkan beberapa sufi jauh sebelum dari Ibnu Arabi. Ma'ruf al-Karki, seorang sufi terkenal di Baghdad yang hidup 4 abad sebelumnya Ibnu Arabi, dianggap pertama kali mengungkapkan syahadat dengan kata-kata yang berbunyi, tiada sesuatu pun dalam wujud kecuali Allah Ta'ala. Abu Abbas Qasab mengungkapkan dengan kata-kata yang sama atau yang senada yang berbunyi, tiada sesuatu pun dalam dua dunia kecuali Tuhanku. Segala sesuatu yang ada atau maujudat, segala sesuatu dalam wujudnya adalah tiada atau ma'dum. Nah, itulah penjelasan dari kedudukan al-hulul dan wahdat al-wujud. Sekarang poin keempat, tokoh yang mengembangkan al-hulul dan wahdat al-wujud. 1. Tokoh yang mengembangkan al-hulul. Ada 2 tokoh, yaitu Husain bin Mansur al-Halaj. Yang kedua, Abu Yazid al-Bostami. Al-hulul merupakan pengembangan atau bentuk lain dari paham mahabbah sebagaimana yang disebutkan di bawah Rabi'ah al-Dawiyah. Hal ini dapat dilihat dengan kata-kata yang dikemukakan oleh al-Halaj. Yang B, salah satu teorinya yaitu ijtihad, berguru kepada salah satu para ulama yaitu Syekh Shodiq yang mengajarkan prinsip-prinsip dasar tasawuf. Dari Syekh Shodiq, ia mengatakan bahwa Abu Yazid mempelajari bahwa syariat dan hakikat merupakan pasangan yang tak terpisah antara dengan satu yang lain. Begitu pula sebaliknya syariat dan hakikat. Yang kedua, tokoh-tokoh pemahaman wahdat al-wujud. Ada 2 tokoh, yaitu A. Muhyiddin Ibnu Arabi. Di tahun 1202 Masehi, ia pergi ke Mekah dan meninggal di Damaskus pada tahun 1240 Masehi. Selain sebagai sufi, Muhyiddin Ibnu Arabi sebagai penulis yang produktif, yang karyanya yang berjumlah 200 karangan, di antaranya ada yang 10 halaman, tetapi ada pula yang merupakan sufisme seperti kitab Futuha al-Makkah. Di samping buku ini ada juga yang berisi tentang tasawuf. Yang B, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah dikenal sebagai tokoh yang dianggap sebagai sufi dan penyebar agama di Pulau Jawa. Sebagian umat Islam menganggapnya bahwa ajarannya merupakan sesat, dan sebagiannya menganggapnya bahwa Syekh Siti Jenar adalah sebagai intelektual yang sudah mendapatkan esensi agama Islam itu sendiri. Ajarannya tertuang dalam Pupuah, yaitu karya sastranya yang dibuat dengan demikian ajaran yang mulia. Nah, itulah penjelasan dari Syekh Siti Jenar.
Nah, itulah penjelasan dari saya tentang materi al-wujud dan wahdat al-wujud. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.